Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama saya Diani, dan di video kali ini kita akan bahas tentang soal figural yang masuk ke TIU CPNS nih. Jadi soal ini tuh bakal menguji kemampuan kita dalam hal logika gambar atau spasial. Nanti saya akan coba sajikan beberapa soal yang tipenya tuh banyak keluar dalam tes CPNS. Nah, di akhir seperti biasa akan ada latihan mandiri yang bisa kawan-kawan coba. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke latihan soalnya. Sebelum saya tampilin soalnya, saya mau ajak teman-teman semua untuk belajar secara aktif. Nah, jadi sebelum kita sampai ke jawabannya, teman-teman coba kerjain mandiri dulu, baru nanti disamakan jawaban kita. Karena pengalaman saya tuh, metode pembelajaran yang seperti ini akan jauh lebih efektif dibandingkan kita yang hanya pasif dan mendengarkan. Kalau gitu yuk siap-siap, kalau butuh kertas sama pulpen silahkan diambil dulu. Udah? Yuk lanjut ke soal nomor 1. Pilihlah gambar A, B, C, D, atau E untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia. Ini ada 3 gambar, kita berarti mencari pola keempat ya teman-teman. Kita lihat nih, love di gambar pertama itu tidak ada yang diarsir. Lalu gambar kedua itu ada 1 love diarsir, gambar ketiga ada 2 love diarsir. Harusnya di gambar keempat itu ada 3 love yang diarsir. Kita lihat nih di opsi jawabannya. Mana yang love diarsir 3? Itu ada di opsi A dan D. Nah, kita uji lagi dengan simbol berikutnya. Simbol yang paling bawah di gambar pertama itu kan ada simbol plus diarsir 3. Di gambar kedua itu ada 2 plus diarsir. Di gambar ketiga ada 1 plus diarsir. Harusnya di gambar keempat itu tidak ada simbol plus yang diarsir. Nah, mana di antara A dan D yang plusnya itu tidak ada yang diarsir? Nah, ketemu nih jawabannya yang D. Mudah bukan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 2 ini teman-teman, kita lihat nih ada 4 gambar. Kita diminta cari pola kelima. Nah, kalau kita perhatiin dari gambar pertama ke kedua itu panahnya dari atas lalu ke samping, lalu pindah lagi ke bawah, habis itu pindah ke samping lagi. Harusnya pola kelima itu panahnya ke atas lagi gitu. Nah, kita lihat nih yang panahnya ke atas ada di opsi mana aja, ada di opsi A, C, sama D. Nah, untuk menentukan jawabannya kita lihat lagi pola berikutnya. Lihat yang simbol lingkaran. Di gambar pertama itu kan ada di kiri atas, di gambar kedua ada di kiri bawah, gambar ketiga itu kiri atas, gambar keempat kiri bawah. Harusnya pola kelima itu lingkarannya ada di kiri atas. Kita lihat nih antara opsi A, C, dan D mana yang lingkarannya di kiri atas. Itu ada di poin A. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan instruksinya. Pilihlah gambar A, B, C, D, atau E sebagai gambar 4 agar hubungan antara gambar 3 dan 4 seperti hubungan antara gambar 1 dan 2. Nah, ini menguji kemampuan analogi kita ya. Nah, di soal nomor 21, gambar nomor 1 dan 2 itu kan balok hitamnya itu pindah ke bawah, terus di atas nambah lagi balok tapi tidak berwarna. Terus gambarnya itu si lonjong yang dalamnya ada segi 4 itu pindah posisi dari yang awalnya baloknya di bawah, segi 4-nya di bawah, itu pindah segi 4-nya ada di atas. Oke, kita sama ini. Di gambar nomor 4 itu harusnya nih selingkaran hitam atas pindah ke bawah, ya kan? Terus segitiganya itu berbalik dari yang kayak gini, itu pindah jadi kayak gini, ya kan? Dengan si titik yang ngikut, titiknya awalnya di bawah jadi di atas, ya kan? Berarti opsinya kalau enggak A ya D nih. Terus mana yang benar kak? Nah, kita lihat tambahin lingkaran tapi tidak berwarna di sebelah atas ya teman-teman. Oke, berarti udah ketemu jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di gambar ini 1 dan 2 itu polanya segi 4 di pojok kiri atas itu dari awalnya warna hitam berubah jadi tidak berwarna. Nah, terus di oval kanan bawah
di gambar satu itu nggak ada isinya, terus di gambar kedua itu ada isinya. Kita analogikan nih dengan gambar 3 ke 4. Nah, harusnya kalau misalkan dianalogikan, ini nomor 4 segitiga atasnya itu berwarna hitam, ada di poin B dan D. Lalu yang tengah-tengah ini, oval di tengah-tengah, itu harusnya nggak berubah warna ya teman-teman. Udah ketemu nih yang nggak berubah warna, itu yang B. Kita uji lagi. Itu harusnya balok yang ada di tengah bawah itu ada isinya. Nah bener ya, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikut. Perhatikan instruksinya. Pilihlah gambar A, B, C, D, atau E untuk menunjukkan hubungan yang tepat dari 3 variabel yang tersedia. Nomor 16, karyawan, mahasiswa, ayah. Nah, kita diminta mencari ini simbol yang menggambarkan ketiga unsur ini tuh yang mana. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 3 status ini itu merupakan status yang disandang oleh seorang manusia. Nah, manusia itu bisa sebagai seorang karyawan apabila dia bekerja. Lalu di kampus apabila dia masih menimba ilmu, dia sebagai mahasiswa. Lalu di rumah ketika dia pulang itu dia statusnya sebagai seorang ayah. Nah, maka simbol yang paling tepat untuk menggambarkan adalah yang E. Kenapa yang E? Karena di sini tuh ketiga unsur ini saling keterhubungan satu sama lain dalam satu entitas manusia ini sebagai 3 status yang berbeda-beda. Kayak gitu teman-teman. Oke ya, jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Hewan, ayam, sapi. Nah, hewan itu merupakan apa ya? Jenis makhluk hidup nih, hewan. Nah, ayam sama sapi itu masuk ke dalam golongan hewan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Karena di dalam si hewan itu ada ayam dan sapi. Next, pilihlah gambar A, B, C, D, atau E yang dalam hal tertentu berbeda dari 3 gambar sebelumnya. Lihat soal nomor 31. Nah, ini kan semuanya ini ada gambar luar, ya kan? Terus lalu ada gambar dalam. Kalau yang gambar pertama itu ada segi 6, dalamnya ada segi 3. Nah, semua sisinya itu saling nempel satu sama lain ya. Begitupun gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, kita lihat nih mana di antara A sampai E yang itu berbeda polanya. Nah, ini jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena C ini tuh dia enggak nempel sama gambar luarnya. Padahal di pola gambar soal itu semuanya menempel gitu antara gambar dalam dan gambar luar. Oke, next nomor 32. Nah, ini mana nih di antara A sampai E yang berbeda dari 3 pola gambar sebelumnya? Kita perhatikan ya. Gambar 1, 2, dan 3 itu saling nempel. Dua-duanya ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Nah, yang paling berbeda itu jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena dia misah sendiri. Padahal opsi B, C, D, dan E itu semuanya nyatu gitu, maksudnya nempel gitu teman-teman. Yang A ini misah, berarti jawabannya yang berbeda adalah yang A. Nah, ini latihan mandiri, teman-teman bisa coba kerjain. Ini nomor 1, terus ini nomor 2 yang atas, yang bawah nomor 3, dan ini nomor 4. Kalau udah ketemu jawabannya taruh di kolom komentar ya. Gimana teman-teman? Udah semakin tercerahkan dong ya? Saran saya banyak-banyak latihan aja secara mandiri. Nah, terus kalau udah ngerasa bisa nih, level berikutnya yang harus kalian capai adalah memperpendek durasi pengerjaan. Oke, kita bisa nih ngerjain, tapi kalau ngerjainnya dalam waktu yang lama, ini bakal menghabiskan waktu gitu dan ngefek ke soal-soal berikutnya. Nah, makanya nanti banyak-banyak latihan aja dengan durasi yang singkat gitu. Kalau kalian suka sama video saya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama nyalakan loncengnya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Keep practicing and see you on my next video. Bye-bye.